Jadi di sini eh, kenapa Stephen gitu ya? Karena saya sepanjang ini Bu, cerita Bapak Ibu sekalian, saya eh, sebelum mengenal Stephen itu luar biasa prosesnya untuk apa namanya ya? Sudah belajar gitu ya berbagai disiplin ilmu gitu ya, disiplin ilmu mengenai tentang kepribadian gitu ya. Dan saya bersyukur gitu ya, ketika sudah ada Stephen, nggak perlu lagi nyari yang lain. Saya punya buku dulu apa namanya eh, tentang personality plus dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang Stephen ini sudah mencakup karena dia sudah masuk kepada makanan yang bisa cocok kita konsumsi, kemudian apa penyakit atau kecenderungan organ yang di tubuh yang memang yang paling kuat gitu, yang harus dijaga gitu. Kemudian apa namanya di sini ada 3 lagi gitu ya, kenali dulu genetiknya, barulah diketahui ada 3 yang memang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah pola mengasuhnya, kemudian cara berkomunikasinya, cara belajarnya. Tentunya masing-masing anak beda gitu ya. Ketika misalnya saya pernah ada acara gitu, ada workshop gitu ya, eh, apa MC-nya ngomong kayak gini gitu ya, ketika bicara tentang parenting dia bilang eh, Bapak Ibu sekalian, saya punya keluarga itu terdiri dari kami kakak beradik itu ada 7 orang gitu ya. Orang tua saya itu keras mendidik saya gitu ya. Tetapi gitu ada 1-2 orang yang membangkang gitu ya. Jadi itu menjadi dasar berpikir saya bahwa bisa jadi ada yang punya drive introvert, ada yang punya drive extrovert, atau bisa jadi punya mesin kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga dengan pola mengasuh yang sama, pada akhirnya tidak memberikan hasil yang jelas dari anak-anak tersebut gitu ya. Ada 7 dengan pola mengasuh yang sama, ternyata hasilnya berbeda gitu ya. Kemudian bagaimana cara berkomunikasinya gitu ya. Ketika misalnya kita berkomunikasi dengan anak feeling, atau misalnya berkomunikasi dengan anak sensing, kemudian dengan anak thinking, insting, intuiting gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasinya? Tentu berbeda gitu ya, karena belahan otaknya juga beda-beda gitu ya. Terus kemudian cara belajarnya bagaimana gitu ya? Apakah semua bisa disamaratakan menghafal semua? Tidak bisa, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Atau misalnya cara belajarnya dianalisa semua gitu. Itu tidak bisa juga. Itu tidak akan bisa untuk anak feeling yang ketika dia cara belajarnya itu butuh ditemanin. Atau untuk anak intuiting yang suka memolakan gitu ya, itu tidak akan berhasil, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Selanjutnya Mbak Mira, next. Uh, apa? Ini mudah-mudahan gitu ya memberikan pencerahan lah buat kita, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Karena saya adalah personality genetiknya adalah yang sebelumnya, Mbak Mira. Sebentar ya Bu, ini kayaknya agak hang juga Error nih. ya. Karena saya adalah orang intuiting gitu ya. Bagusnya saya punya quote-nya Mbak Mira ya. Harus ada kata-kata yang memang menjadi support untuk malam ini dan itu bisa memberikan apa reminder juga buat kita gitu ya. Seandainya nanti kita temukan gitu, kita temukan sampai sini Mbak Mira. Kita temukan keadaan ya, misalnya anak kita, pasangan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kadangnya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Atau misalnya diri kita sendiri yang mungkin menurut kita kayaknya aku banyak kekurangannya deh gitu kan. Dan kita terlalu fokus terhadap kekurangan itu gitu ya. Ini reminder karena memang saya adalah orang intuiting, itu chemistry-nya adalah
dicari kata suka quote gitu ya, ataupun kata-kata yang akan memberikan motivasi dalam hidup gitu ya. Di sini kelebihan Anda disyukuri dengan ilmu yang benar, kelemahan Anda dihadapi dengan sabar. Ini ada hadisnya Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Sungguh indah perumpamaan orang mukmin jika diberikan jika diberikan nikmat dia bersyukur, dan jika diberikan ujian dia bersabar. Dalam kehidupan ini cuma dua keadaan ini gitu ya. Apakah kelebihan kita yang sudah banyak gitu ya. Tentu kalau seandainya kita ketahui bahwa segala apapun ya yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti lebih banyak yang harus kita syukuri daripada yang harus kita sabarin. Yakinlah Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi selanjutnya ada lagi i'malu ala makanatikum, berbuatlah sesuai keberadaan terbaik kalian gitu ya. Next Mbak Mira. Jadi Stephen ini gitu ya mengingatkan kita tentang apa yang disampaikan oleh Albert Einstein ya, bahwa setiap kita, everybody is a genius ya, bahwa setiap orang itu adalah yang jenius ya, jenius semuanya gitu ya. Tetapi jika kamu memaksa gitu ikan itu bisa menaiki gitu ya pohon gitu ya, maka dia akan merasa ya bahwa dia itu terus menjadi orang bodoh. Yang menjadi kita gitu ya, agar setiap anak ataupun diri kita sendiri atau yang sekeliling kita itu adalah orang-orang yang bisa gitu ya menjadi orang-orang yang jenius, kalau seandainya next Mbak Mira, kalau seandainya dia mengikuti rule-nya, mengikuti keadaan terbaiknya gitu ya, bahwa fokus pada kekuatan ya dan kelebihan kita gitu ya. Next Mbak Mira, bahwa apa sih sebenarnya kekuatan kita gitu ya? Punya kekuatan nggak semuanya gitu ya? Setiap kita ini istimewa loh Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kalau misalnya kita merasa bahwa diri kita pada hari ini adalah orang yang biasa-biasa aja, maka kehidupan kita juga nggak jauh dari situ gitu ya. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita adalah istimewa, kita akan fokus kepada kekuatan kita. Ini adalah analogi ya, sebuah karpet merah gitu ya. Kalau seandainya kita tahu gitu, kalau para artis Hollywood itu akan melewati karpet merah itu untuk menuju ya, khusus diberikan kepada dia gitu ya, untuk menuju bahwa ini adalah tanda sebuah keberhasilan gitu ya. Jadi jangan fokus lagi kepada kekuatan orang lain, tetapi fokuslah kepada kekuatan pribadi kita masing-masing. Next Mbak Mira. Gambaran umum gitu ya untuk kita yang ada di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa di Stephen ini ada 5 ya mesin kecerdasan, thinking, intuiting, sensing, feeling, dan insting ini. Kita lihat yang akan kita belah ini adalah beda semuanya gitu ya. Thinking dengan analisanya dan kemudian kepandaiannya, kemudian sensing dengan memori dan rajinnya, kemudian feeling, emosi dan hubungannya, terus insting adalah naluri dan serba bisa gitu ya. Ini 5 belahan otak dominan ini adalah sesuatu anugerah dari Allah ya, yang merupakan pemberiannya gitu ya, genetik yang sudah kita bawa sejak lahir gitu ya. Jadi kita lihat dan perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein, ternyata bisa jadi kita adalah intuiting, tetapi lingkungan memaksa kita menjadi seorang feeling. Atau kita adalah orang sensing, tapi kita disuruh menjadi orang intuiting gitu ya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari penjelasan Stephen ini, bahwa sensing itu
intuitingnya ya, itu hanya 20%, atau intuiting itu sensingnya adalah 20% gitu ya. Jadi ini yang akan takutnya nanti ketika misalnya kita memaksakan diri untuk menjadi si A padahal kita adalah B, itu nanti akan berpengaruh gitu ya. Bisa jadi kepada mental kita, bisa juga kepada apa namanya, masalah pekerjaan kita yang mungkin tidak cocok gitu ya. Jadi kenapa perlu tes tipin Bapak Ibu sekalian? Saya pernah punya klien ketika sekolah dia sudah disekolahkan di ekonomi, kemudian sampai dia kuliah juga ekonomi, tapi ternyata dia adalah orang thinking, dan pada akhirnya dia nganggur dan akhirnya dia tes tipin untuk mengetahui minat bakatnya gitu ya. Pada akhirnya yang dia jalani selama ini adalah bukan dia banget kan gitu ya. Selanjutnya Mbak Mira kita masuk kepada sumber stimulus. Tadi kan ada mesin kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ada drive kecerdasan. Ini introvert extrovertnya si Vin ini itu berbeda dengan introvert extrovertnya psikologi pada umumnya gitu, karena dia diletakkan di belakang yang artinya dia adalah merupakan drive, kemudi gitu ya, mesin kemudi. Makanya I dan E-nya itu adalah huruf kecil gitu ya, karena bukan menjadi personality dalam dirinya gitu ya. Kalau sumber stimulus dari introvert ini itu dari dalam, kemudian ekstrovert dari luar, kemudian misalnya falsafah hidupnya itu diancam dengan anti neraka ya, anti neraka, orangnya harus ditantang juga gitu ya cara memotivasinya. Ibarat kalau seandainya Bapak dan Ibu sekalian kalau mau ngasih hadiah gitu untuk anak introvert, tantang dulu ya, apa harapan Bapak dan Ibu sekalian untuk anaknya gitu ya. Kemudian setelah itu baru berikan reward sesuai dengan mesin kecerdasannya. Kalau misalnya orang feeling ataupun orang intuiting dan lain sebagainya, itu caranya harus diberikan hadiahnya di belakang. Di belakang apa pekerjaan ataupun hal-hal yang dia lakukan dulu gitu. Tapi kalau orang extrovert dia di depan dulu. Kalau kamu ya anak mama misalnya mau melakukan ini nih hadiahnya nih gitu. Adik harus rajin belajar ya begini-begini gitu ya. Jadi itu kalau untuk orang extrovert itu dia memberi reward itu biasanya di awal gitu ya, karena dia stimulasinya dari luar gitu. Makanya kalau tapi introvert ini karena dia stimulasinya dari dalam dan dia adalah orang yang suka ditantang, itu memang kalimat ancaman itu berefek kepada dia. Tapi kalau untuk orang ekstrovert, karena dia adalah orang yang suka difasilitasi, kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah merupakan iming-iming gitu ya. Next Mbak Mira, biar kita lanjut. Belum bosan kan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nanti saya ngomong ini ada mudah-mudahan masih bisa fokus gitu ya. Saya lihat di peserta itu ada 36 orang. Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak dan Ibu sekalian gitu. Karena saya harus lebih menjelaskan mengenai ya makasih Pak Habib lanjut gitu ya. Terima kasih supportnya gitu karena itu berarti banget gitu ya untuk seorang ekstrovert seperti saya gitu ya. Jadi mesin kecerdasan intuiting ini gitu ya, secara garis besar ya, itu kalimat yang harus sering kita ungkapkan ya untuk diri kita atau untuk anak kita gitu ya. Itu adalah kata ya, kata yang harus kita sampaikan itu adalah bayangkan gitu ya. Jadi disuruh menghayal, berimajinasi gitu. Kalau misalnya kita patahkan bayangannya, itu berarti kreativitas dan inovasinya telah kita hancurkan, kan gitu ya. Jadi ibarat anak saya yang kebetulan satu intuiting introvert, satu intuiting extrovert, itu luar biasa gitu ya. Ketika bayangan-bayangan mereka itu muncul, itu bisa jadi di luar dari ekspektasi kita gitu ya. Makanya kalau tugas kita sebagai orang tua, salah satunya katanya kalau seandainya punya anak
intuiting itu suruh menulis gitu ya. Biar maksudnya karya yang dia buat itu juga mungkin belum sesuai dengan apa harapan kita, tetapi biar saja gitu ya, biar dia membayangkan, berimajinasi tentang apapun. Jadi sedikit cerita mengenai anak saya yang nomor satu ini, karena sudah diberikan fasilitas laptop ya Bapak dan Ibu sekalian untuk menulis ya, khusus untuk menulis ya, dan dia sudah banyak gitu ya menulis dan pernah suatu waktu, eee, "Bunda," katanya begitu ya, "ini kayaknya bisa dijual," gitu ya. Otak ininya kan adalah orang intuiting ini salah satunya kan punya kemampuan berbisnis ya. Jadi, "Dijual sama siapa, Nak?" "Sama kawan-kawan Abang sama ustazah," gitu ya, Masya Allah. Dia menjualnya ke gurunya dan gurunya juga alhamdulillah mengapresiasi kan gitu ya. Dan sekarang sudah eee, beberapa judul kalau udah lagi muncul hasratnya, itu banyak sekali karya-karya yang dia print sendiri, dia ngetik sendiri. Ini kelebihan orang intuiting ya, Bapak Ibu sekalian, tanpa diajari. Dia menggunakan laptop itu tanpa diajari ya, tanpa disampaikan step-stepnya, dia buka, dia kerjakan gitu ya. Orangnya suka berimajinasi ya, terus gambaran masa depan. Kalau seandainya kita berharap orang intuiting itu memikirkan masa lalu, itu seperti apa ya, pungguk merindukan bulan gitu bahasanya ya. Karena orang intuiting ini Bapak dan Ibu sekalian adalah orang yang 80%-nya ya, 80%-nya itu ke masa depan. Dia punya ingatan untuk masa lalu itu hanya kalau kata Solver Perry ya yang pernah saya ikuti itu hanya 20%. Dulu saya menggunakan teori kepada anak saya itu menggunakan teori umum gitu ya, bukan teori Stephen. Kalau seandainya anak pulang sekolah ketika dia masih TK, saya suka bertanya tuh gitu ya, eee, "Abang tadi senang-senangnya," karena katanya kalau misalnya udah capek di sekolah nggak boleh bicara pelajaran ya. "Abang senang-senangnya tadi di sekolah coba cerita sama Bunda apa?" Gitu kan. Dia ngangkat bahu tuh, "Nggak tahu Bunda." Nah gitu. Waktu itu saya bingung, ini teori, eee, berarti nggak berhasil ya untuk anak saya kan gitu ya. Tapi itu ternyata karena dia itu sering melupakan masa lalu dan ingatannya nggak seperti orang sensing. Di sini kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, sensingnya adalah hanya 20%, ingatannya 20% dan, eee, makanya dia fokus kepada hal besar dan strategis. Kalau seandainya kita melihat anak kita atau kita sendiri Bapak dan Ibu, suka hilang ataupun tidak terlalu bisa mengingat perintilan-perintilan, itu tandanya Bapak dan Ibu sekalian atau anak-anak Bapak itu adalah intuiting gitu ya. Sering misalnya kalau anak saya alhamdulillahnya enggak ya, mungkin, karena muncul hasrat ya. Orang intuiting itu kan pematok standar gitu ya, pematok standar, kalau intuiting introvert-nya itu adalah perfeksionis. Jadi kita memunculkan keadaan itu di hasratnya. Ketika anak saya itu, agar, pensil ataupun pulpennya nggak hilang, ya hasratnya itu apa gitu ya, apakah memang dia suka dengan pulpen yang memang ada standarnya gitu ya. Jadi saya pernah, eee, membelikan anak saya itu agar terpenuhi kotak pensilnya, itu pernah dia nggak pakai kotak pensil itu sampai hampir 6 bulan dan saya heran ternyata karena tidak sesuai dengan, isinya gitu ya, tidak sesuai dengan isinya karena, saya ingat bahwa perintilan itu kurang disukai oleh orang intuiting, maka saya memfasilitasi ya keinginannya dan akhirnya itu nggak hilang ya, nggak tinggal juga gitu alhamdulillahnya. Kalau seandainya tidak sesuai dan pensilnya ataupun, benda-benda kecil itu tidak sesuai dengan ekspektasinya itu bisa jadi, eee, kececer gitu ya. Terus orangnya kreatif dan unik gitu ya, kreatif, unik. Makanya kalau, nanti kita lanjutkan gitu ya, eee,
Kalau untuk intuiting introvert itu adalah kreatif murni, untuk intuiting extrovert itu adalah kreatif rakitan gitu ya. Kreatif murni itu artinya dari dirinya murni gitu ya. Ibarat kalau seandainya kita kasih contoh yang lebih mudah adalah ibarat tong sampah ya. Kalau misalnya yang menciptakan tong sampah itu kan dulu belum ada gitu ya. Itu biasanya orang intuiting introvert. Kemudian untuk memudahkan membukanya gitu ya tanpa harus jongkok, nunduk dan lain sebagainya, itu dibuatlah pijakan untuk membuka tutupnya itu biasanya dilakukan oleh intuiting extrovert. Makanya ini berbeda ya, serupa tapi tak sama ya. Kemudian kalau orang sensing itu kan dia sukanya yang viral-viral ya, gitu. Kenapa orang intuiting kelihatan unik? Dia tidak akan meniru itu. Justru kalau seperti intuiting introvert itu dia menjadi trendsetter Bapak dan Ibu sekalian. Dialah yang memviralkan keadaan itu dan sehingga orang sekelilingnya menirunya. Makanya dia dikatakan unik gitu ya, berbeda. Jadi kalau seandainya berharap orang intuiting itu bisa menjadi misalnya seperti pembicara ya, dia meniru step-step dari orang lain itu nggak akan mungkin gitu rasanya gitu karena orang intuiting itu punya keunikan tersendiri, makanya kalau sifat dasarnya itu adalah menarik. Ketika melihat orang intuiting itu, kecenderungannya kalau intuitingnya itu adalah orang yang memang sudah sampai matraknya gitu ya, itu biasanya akan menarik perhatian lingkungannya gitu ya. Kemudian orangnya abstrak ya, abstrak, nggak nyata. Tontonannya juga nggak nyata ya. Kalau misalnya kita kasih buku misalnya atau kasih tontonan yang menganalisa itu akan tidak sama. Ini lawan abstrak ini lawannya kan logis ya. Kalau misalnya orang thinking, dia itu orang yang sangat logis sehingga itu berbeda gitu ya, berbeda dengan orang intuiting yang kecenderungannya sukanya saya dari dulu heran gitu ya, kenapa anak saya ini sukanya padahal saya itu agak termasuk membatasi tontonan-tontonan yang tidak terlalu mengedukasi gitu ya. Tidak suka dengan misalnya film-film yang keadaan nyata gitu ya. Dan mereka itu sukanya yang boboiboy misalnya atau yang imajinatif lah. Dan saya juga heran ternyata saya juga suka ya yang cerita-cerita tentang Harry Potter dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun itu tidak terlalu saya eh, apa ikuti gitu ya. Kemudian orangnya teoritis gitu ya. Terus orientasinya jangka panjang. Jadi kalau mau masuk kepada orang intuiting, cerita jangka panjang aja Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian dia pola beragam, terus banyak jalan, ya banyak idenya gitu. Terus analogi metafora. Ya kalau bicara sama orang intuiting itu adalah menggunakan analogi dan metafora. Contoh dari analogi itu kan apa namanya? Itu kan persamaan atau penyesuaian dengan satu hal atau dua ya, dua hal lebih misalnya eh, jalannya jangan kayak kura-kura kan gitu ya. Itu adalah analogi gitu ya. Terus atau misalnya metafora gitu ya, perbandingan langsung. Misalnya hati-hati ya dengan orang yang seperti itu, dia adalah panjang tangan. Ini sangat berefek kepada orang intuiting gitu ya. Aduh, atau misalnya Masya Allah, buah hati mama, misalnya gitu ya, buah hati ayah bunda, misalnya seperti itu adalah sesuatu hal yang disukai oleh orang intuiting gitu ya. Terus kemudian suka cerita fiksi ya, yang tidak real, yang tidak nyata gitu ya. Makanya sebenarnya dari warna ini juga sudah diketahui Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Biru ini warna apa Bapak dan Ibu sekalian? Biru itu warna langit gitu ya. Itu sebenarnya jauh gitu ya. Kemudian dia apa namanya sesuatu yang agak sulit dijangkau kan gitu ya. Terus kalau di sini gitu ya, kok kayak kita mau ke langit itu agak gimana gitu ya. Itu ya. Jadi sesuatu yang abstrak itu adalah milik orang intuiting. Kalau ada sudah dites pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian,
atau anak-anak, dekatkan dia dengan warna biru agar imajinasinya itu bisa lebih sempurna, agar apa namanya, dia lebih bisa ya membayangkan dan lain sebagainya gitu ya. Fokus ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk anak intuiting kita itu sering nggak gunakan kata bayangkan. Terus fokus hal besar dan strategis, kemudian chemistry-nya adalah kata ya. Ini nggak usah saya bacakan ya, tidak teratur, aneh dan lain sebagainya, karena ini adalah merupakan labeling ya, labeling dari orang-orang gitu. Karena anak intuiting ini kecenderungannya kan memang agak, karena tidak teratur itu bukan berarti dia tidak bisa taat aturan ya, tetapi dia punya cara sendiri untuk membuat keteraturan pada dirinya. Misalnya kalau seandainya saya punya kegiatan yang sangat banyak gitu ya, itu mungkin agak susah dilakukan oleh orang thinking yang pernah saya tanya teman saya thinking itu, kalau misalnya dia akan kesulitan memasukkan sebuah acara ke jadwal yang sudah dia buat gitu. Kalau saya ketika misalnya besoknya saya mau mengadakan kegiatan, itu malamnya saya akan beresin semuanya gitu ya. Saya prepare semuanya sehingga ketika saya berangkat itu semua masalah udah selesai gitu ya. Next Mbak Mira. Kita lanjut ya, Mbak Mira. Sebentar ya Bu, kadang error sedikit dia. Itu tadi saya pas share screen agak susah masuknya, makanya. Jadi orang intuiting sambil ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masuk kepada intuiting introvert itu, orangnya itu sebenarnya gitu ya, orangnya atraktif ya. Kalau kita lihat seperti meledak gitu, itu biasanya anak intuiting gitu ya, intuiting introvert ya. Anak saya itu kalau misalnya seperti ada ledakan gitu dalam dirinya gitu ya. Terus perfeksionisnya ini adalah mencari kesempurnaan. Ini kan bisa jadi pergi ke negatif ataupun positif ya Bapak dan Ibu sekalian, karena orang perfeksionis itu kecenderungannya kalau seandainya dia melakukan satu hal itu harus sempurna gitu. Dan ini yang harus dihati-hatiin oleh orang dengan personality genetic intuiting introvert gitu, karena kita harus meyakini bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya. Ini sebagai apa namanya ya? Kalau misalnya kenapa kita harus lebih mendalami gitu ya, agar keadaan ini, oh iya ya, nggak akan mungkin ada yang sempurna gitu ya. Jadi berusaha melakukan yang terbaik, hasilnya itu kita tawakal kepada Allah kan gitu ya. Orangnya intuitive introvert ini selain atraktif dan perfeksionis, dia deep ya, dalam ya, mempelajari sesuatu dia dalam, ketika dia menyampaikan sesuatu juga ya, dia dalam gitu. Kemarin saya pernah ngikutin gitu ya, bedanya kayak solver Perry sama Coach Herdian itu, saya merasa memang dalamnya itu lebih dalam Coach Herdian gitu ketika menyampaikan gitu ya. Kemarin juga ada saya lihat Brainity Talk, saya lupa Pak Habib kayaknya ya yang menyampaikan, saya lupa ya. Saya melihat dalam banget tuh materinya. Ketika misalnya bicara genetik, genetik itu dijelaskan semuanya dulu gitu ya, dalam gitu ya. Kemudian orang-orang pembelajar itu adalah intuiting introvert gitu. Mereka tidak akan berhenti belajar. Mudah saja, kalaupun seandainya nanti kita melihat, oh ini kayaknya anaknya kok nggak mau belajar ya gitu ya. Insya Allah Bu, kalau misalnya orang yang punya personality genetik ya, intuiting introvert, sampai kapanpun dia nggak akan berhenti belajar. Terus tadi sudah saya sampaikan bahwa orang II ini adalah kreatif murni ya, yang bukan rakitan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau buat usaha misalnya gitu ya, apa ya, ada teman di sini kebetulan ya, dia jual bakery gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingat ya, yang terbayang di benak kita ketika pizza itu adalah
ada topping-topping yang kecenderungannya nanti ada sausnya kan gitu ya, saus yang pedas gitu ya. Dia buat pizzanya itu yang manis gitu. Kalau untuk orang-orang yang mungkin eh, tergantung kebiasaan gitu ya, ini kok kayak nggak biasa nih gitu ya. Jadi kreativitasnya itu tanpa batas gitu ya. Ketika orang mengira bahwa pizza itu sesuatu yang pedas, ternyata dia membuat apa namanya, mengkreasikannya menggunakan sesuatu yang manis gitu ya. Orangnya terkonsep ya. Kalau misalnya mau melakukan sesuatu ada konsep ya. Makanya dari sini sebenarnya masuknya dari perfeksionis dan terkonsep ini bisa masuk untuk menjadi orang yang teratur gitu ya. Kalau misalnya dia konsepnya misalnya mau berangkat kan orang intuiting ini suka dengan proses ya. Kalau misalnya masuk ke dalam sebuah acara ataupun pekerjaan gitu, dia karena memang terkonsep bisa jadi dia lebih tepat waktu dibandingkan yang lainnya gitu ya. Walaupun prinsip ketidakteraturan tadi ada pada orang intuiting gitu ya. Saya juga termasuk ya, walaupun intuiting extrovert itu jarang terlambat ke, kalau bisa dikatakan itu sebelum acara biasanya saya sudah ada di tempat gitu dan terakhir menjadi orang yang pulang terakhir gitu ya. Kemudian orangnya bersemangat gitu ya. Intuiting introvert ini sangat bersemangat gitu ya. Next Mbak Mira, ini nanti kalau misalnya kita lihat ciri-cirinya gitu ya, orang intuiting ini adalah orang yang suka belajar atau mempelajari sesuatu terutama hal-hal yang baru gitu ya. Terus makanya orang kalau kita jumpa itu biasanya sama dengan intuiting extrovert ya. Kalau misalnya jumpa itu teman SD, teman SMP, SMA karena dia suka berubah gitu ya, suka berubah itu akan terkejut ya. Mudah-mudahan ya kalau misalnya kita belajar yang bagus ya, belajar yang baik karena memang orang intuitingnya adalah pembelajar, itu akan menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari kemarin gitu ya. Terus bersikap orangnya asertif, berani bersikap atau menuntut hak atau menuntut kualitas, ya pencari kualitas katanya. Kalau misalnya kita lihat ada seorang intuiting, dia uh, mengomentari dan udah tahu gitu ya, tahu misalnya jenis bahan pakaian gitu ya, dia mengetahui bahwa kualitasnya bagaimana, itu udah intuiting banget tuh. Terus perfeksionis, ingin atau menyukai kesempurnaan, pembelajar formal, intelek, ya. Rata-rata ya itu kan ada dua ya, otak yang tadi yang di Stephen itu, thinking dan intuiting itu adalah otak atas, neokortek ya. Satu neokortek kiri dan satu neokortek kanan gitu ya. Ini yang dua ini adalah orang-orang yang nampak pintar sebenarnya gitu ya. Kalau untuk intuiting introvert karena stimulasinya dari dalam itu lapisan putihnya terus lebih rapat gitu ya, lebih rapat, maka dia stimulasinya ya memang dari dalam gitu ya, dan kelihatan gitu ya. Kalau misalnya duduk dengan orang intuiting itu kebiasaannya itu kelihatan pintar gitu ya. Terus sukar disenangkan karena punya standar yang tinggi gitu ya. Ada standarnya. Kenapa dia agak sulit menemukan teman ya yang memang cocok buat dia karena dia punya standar. Atau misalnya kita mau ngasih kado, saya juga dulu suka heran tuh, kok kayaknya nggak punya terima kasih gitu karena nggak sesuai dengan standarnya gitu ya. Terus optimis, percaya diri dengan apa yang lakukan atau menurutnya akan terjadi. Kemudian bangga dengan diri, kemudian memperjuangkan konsep atau gagasannya sedalam-dalamnya sampai tergali habis, kuat pendirian dan kuat memegang ide besarnya. Terus mampu menjual. Makanya orang intuiting introvert ini cocok di dalam periklanan ya. Periklanan ya, cocok untuk mengiklankan sesuatu gitu ya. Atau misalnya kita lihat di media sosial, kita terpengaruh gitu ya, menarik gitu informasi yang dia sampaikan ketika dia menginformasikan sebuah barang ataupun yang dia jual gitu ya. Next Mbak Mira. Kemudian kita lihat intuiting extrovert. Saya bacakan aja, orangnya optimis ya,
Ini yang menyebabkan terkadang ya, saya pernah karena aktif di organisasi, kebetulan mau santunan anak yatim ya, mau mengadakan santunan anak yatim pada saat itu. Saya ingat sekali ada kata-kata teman yang saya punya target gitu ya, dengan optimisnya saya itu sampai berapa puluh juta mau diserahkan gitu ya. Dia nge-WA saya, kayaknya ini nggak realistis gitu ya, nggak realistis gitu. Dan ketika seperti itu, ya, ketika keadaan itu disampaikan, saya semakin optimis gitu untuk melaksanakannya. Karena orang intuiting ini kan adalah orang-orang yang abstrak ya, yang memang mungkin ketika orang sensing melakukan pekerjaan, dia ingin berharap hasil. Kalau orang intuiting ini, dia melakukan kerja secara cerdas gitu ya. Dan kalau seandainya orang intuiting itu meyakini gitu ya, bahwa Allah itu maha kaya, maka dia dengan optimis akan melaksanakan apapun yang ingin dia lakukan dan menyerahkannya kepada Allah. Dan ini menjadikan dasar kepada orang intuiting extrovert untuk lebih apa namanya ya, meyakini pendapatnya yang mungkin menurut orang tidak realistis itu gitu ya. Kemudian orangnya riang ya, riang gitu ya. Kemudian kalau anak kita yang intuiting extrovert sedih, itu mungkin perlu gitu ya, bahasa cintanya apa, tangki cintanya itu dipertanyakan gitu ya, apakah dia di rumah sudah diapresiasi, kemudian apakah ada perubahan dalam setiap langkah-langkah yang dia lakukan gitu ya. Karena orang intuiting extrovert ini kan intuiting ya secara garis umumnya itu adalah orang-orang yang ingin diapresiasi gitu ya. Kalau menggunakan bahasa cinta itu ya, bahasa cinta itu kan ada ya 5 bahasa cinta ya. Salah satunya adalah word ya of affirmation gitu ya. Semua iya ya, Masya Allah Ibu Rini ya. Jadi orangnya ini kalau misalnya sering diapresiasi, ya karena orangnya kan ekspresif ya. Kalau kita lihat dan perhatikan untuk anak intuiting extrovert itu biasanya gerak tubuhnya itu semua dan mimik wajahnya itu kelihatan gitu ya. Kalau dia lagi riang, kalau dia lagi sedih, kalau dia ingin ingin sesuatu itu sangat ekspresif. Nah, masalahnya ketika orang intuiting ini misalnya apalagi yang ekstrovert ya, karena ada ledakan di dalam dirinya itu gitu ya. Kalau kita minta, namanya ada yang meledak dalam, Bunda aku minta ini, minta ini, minta ini gitu ya. Terus kita tahan, itu biasanya anak itu akan rewel ya Bapak Ibu sekalian ya. Gitu karena namanya udah ada sesuatu yang meledak terus kita tahan dengan bantahan kita dan kemudian kita udah gitu misalnya ketika dia mau minta sesuatu udah cukup jangan minta dulu kan gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian orangnya lincah gitu ya, dinamis ya. Kemudian rakitan, terpola. Tadi udah saya sampaikan gitu ya, rakitan itu orang-orang yang punya kreativitas tapi menginovasi gitu ya. Atau assembling bahasanya ya, assembling ya, rakitan gitu ya. Lanjut Mbak Mira. Next, ciri-ciri dari intuiting extrovert ini itu juga banyak menginspirasi ya, inspiring ya. Kalau misalnya dia membuat quote itu saya sering heran gitu ya dari dulu itu kenapa ya? Maksudnya kan yang saya lakukan itu biasanya karena eksitasinya orang intuiting itu adalah eksitasinya rendah, artinya pengaruh dari orang-orang di sekitarnya itu juga enggak mempengaruhi dia. Misalnya kalau lagi ada yang viral dia ikuti gitu, bukan orang yang seperti itu orang intuiting ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya heran gitu ya, kenapa maksudnya ketika saya misalnya buat quote di satu misalnya di story WA gitu atau story di mana gitu ya di sosial media, itu kok kayaknya ada yang japri gitu ya.
terima kasih inspirasinya Kak, misalnya kayak gitu, atau inspiring woman kan gitu ya. Jadi saya waktu itu bingung gitu ya, ternyata alhamdulillahnya orang intuiting extrovert itu diberikan, kelebihan untuk menginspirasi banyak orang gitu ya. Sampai mungkin ya kalau saya pribadi Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan hidup saya ini mungkin, 1, 2 orang gitu ya, atau beberapa yang di sekitar saya itu, eee, kalau bisa kita bilang, banyak yang menyampaikan bahwa, dia belajar dari kita tanpa kita sadari gitu ya. Itu orang intuiting extrovert. Terus kemudian pemecah masalah yang baik dan intuitif. Bedanya sama orang, feeling, kalau orang feeling itu kan dia memvalidasi perasaan gitu ya. Ketika misalnya kita lagi curhat nih, ya, curhat sama orang feeling, dia akan ngomong misalnya gitu kan, "Aku mengerti perasaanmu." Kan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ada orang feeling di sini? Kalau orang feeling itu biasanya seperti itu. Misalnya dia kalau lagi dicurhatin sama orang, dia adalah orang yang akan memvalidasi perasaan kita gitu ya, kemudian ikut menangis dengan kita, terus maksudnya empatinya muncul, simpatinya muncul gitu ya. Dia akan physical touch dengan kita gitu ya, memeluk kita dengan hangat gitu ya. Tetapi kalau untuk intuiting extrovert, dia adalah orang yang karena dia punya kecerdasan, tadi lupa menyampaikan bahwa orang intuiting itu adalah punya indera keenam Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi dia akan memecahkan masalah yang baik dan intuitif. Jadi ketika misalnya teman-teman saya itu sering gitu ya, nggak tahu apakah memang ada teman saya di apa ya, di malam ini, di Brandy Talk malam ini, kalau ada yang menyampaikan begini, eee kalau saya ngomong sama Irma walaupun misalnya, nggak ada solusi yang disampaikan itu kayaknya masalahku udah selesai gitu ya. Jadi itu sudah menjadi, kelebihan dari intuiting extrovert, pemecah masalah yang baik dan intuitif. Dia, eee, memecahkan masalah berdasarkan firasat ataupun, apa yang ada ya dari indera keenamnya itu gitu ya. Jadi sehingga orang yang menceritakan apapun kepadanya itu mudah-mudahan gitu ya, sejauh ini, bisa terselesaikan masalahnya dengan baik, gitu ya. Terus ini kan ada pematok standar ya, tadi sudah saya sampaikan, kenapa dikatakan bahwa orang intuiting extrovert itu, eee, ada standarisasinya, misalnya gitu ya. Kalau sebenarnya ini pun ya, Bapak dan Ibu sekalian, Mbak Mira, saya udah lama ya disampaikan, untuk mengisi acara Brandy Talk ini, saya merasa standar saya belum belum mumpuni gitu ya. Tetapi lama-lama kapan lagi kan gitu ya, harus, keluar dari zona nyamannya gitu ya. Karena orang intuiting itu kecenderungannya kan tidak suka diperhatikan ya, tidak suka, menjadi orang yang, apa, orang yang dilihat lah gitu ya, bukan seperti orang sensing yang suka show off ya, suka apa namanya, kalau mau tampil gitu ya. Makanya kalau di acara-acara gitu ya, kalau orang intuiting itu, dan sensing itu kelihatan sekali. Orang sensing itu biasanya orang yang sering banyak bertanya gitu ya. Misalnya ada workshop, ada kegiatan-kegiatan, itu orang sensing itu kecenderungannya banyak bertanya. Tapi kalau orang, ini orang intuiting itu agak agak gimana gitu ya. Makanya kalau ada acara-acara, kalau bukan saya pemateri, itu saya selalu off cam gitu ya. Orangnya ekspresif, tadi sudah saya sampaikan bagaimana, apapun yang dirasakan gitu ketika mood-nya apa, ketika rasa itu riang, ketika rasa perasaan-perasaan yang muncul itu gimana, terus keinginan-keinginan gitu, itu bisa diekspresikan gitu ya, kelihatan gitu ya. Terus orangnya menghargai orang lain gitu. Tapi biasanya orang intuiting ini kalau misalnya orang thinking itu suka dengan orang-orang di sekitarnya itu adalah orang yang di bawahnya standarnya. Kalau orang, intuiting itu kecenderungannya dia suka, eee, misalnya masalah berteman, itu di atasnya gitu ya, atau masalah berbicara. Karena orang intuiting ini kan suka, yang ini ya, bicara apapun misalnya
dia bisa masuk gitu ya, asalkan itu adalah merupakan ilmu pengetahuan. Dia kurang suka bicara hal-hal pribadi, ya kalau misalnya kita adalah orang yang suka bicara, si Anu itu gini loh, si Anu itu gini loh, dia itu akan ketinggalan gitu ya. Tetapi kalau seandainya saya misalnya dulu pernah sakit gitu ya lama, itu saya sampai tahu jenis obat apa yang harus saya makan, bagaimana cara memakan obatnya, kemudian sampai varian yang sama. Misalnya gitu obat sakit kepala itu variannya beda misalnya beda perusahaan, tahu semuanya merek-merek obatnya gitu ya. Itu ya. Jadi di sini tadi saya sampaikan lagi bahwa orang intuiting itu dia menghargai orang lain, tetapi biasanya bahkan anak kita ya, kalau misalnya kita perhatikan kalau punya anak intuiting itu dia suka berteman bisa jadi dengan yang lebih tua dari dia atau bisa yang lebih pintar dari dia atau lebih dari dia semuanya gitu ya. Kemudian orangnya pandai mendeteksi gitu ya. Pandai mendeteksi keadaan gitu. Jadi saya dulu kalau nonton mulai dari kecil ya, orang intuiting ini Bu, sering Bapak Ibu sekalian, itu harus sering-sering untuk mengkalibrasinya itu, kalau misalnya orang sensing suka jalan-jalan, misalnya orang thinking berdharma wisata, kemudian insting itu apa namanya menyepi sendirian dulu gitu ya, beribadah dengan Allah gitu misalnya. Kalau orang intuiting ini kan, kalau intuiting introvert kecenderungannya tidur gitu ya, intuiting extrovert itu kan nonton ya. Jadi dulu ketika masih kecil saya suka heran gitu ya, ketika nonton itu saya udah tahu akhirnya walaupun itu film-film yang mungkin eh, film yang susah untuk anak seusia saya. Ketika saya lihat ini ujungnya ini penjahatnya, walaupun ceritanya itu sangat susah untuk ditebak gitu ya. Bahkan ketika saya menutup mata ya, Bapak Ibu sekalian, saya biasa tuh dulu waktu masih kecil menutup mata eh, Kak, misalnya sama kakak yang paling besar ya, saya ngomong gini, Kak ini udah sampai ke daerahnya gitu. Walaupun saya nutup mata. Atau misalnya eh, ketika ada orang yang mau bertamu ke rumah, ya, ketika orang yang mau bertamu ke rumah, itu dia sampai saya misalnya lagi tidur, itu saya udah terbangun gitu. Jadi pandai mendeteksi firasat gitu ya, itu kelebihannya. Kemudian orangnya selektif, pilih-pilih. Makanya kalau misalnya anak kita misalnya masalah makanan, masalah teman, masalah apapun gitu ya, benda-benda dan lain sebagainya pilih-pilih, jangan heran ya Bapak Ibu sekalian kalau dia merupakan orang intuiting extrovert. Kemudian orangnya diesel, lambat panas, performa baik kalau sudah panas gitu ya. Jadi saya pernah nanya sama orang thinking yang sangat teratur gitu ya, ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sudah rutinitasnya gitu ya, dia akan heran melihat saya bisa kalau seandainya sudah memulai pekerjaan itu ya. Ini saya kalau misalnya mau ngadakan kayak gini tidur dulu Bu, Bapak Ibu sekalian misalnya ngomong sama siapa kemarin ya, sama Coach Herdian, gimana ya gitu. Itu saya mengerjakan slide-nya ini malah di ujung-ujung tadi malam, makanya sampai sekarang jadi kayak kurang tidur ya. Karena kebetulan di sekolah tadi ada workshop sampai sore, kemudian aduh kok ngantuk sekali gitu ya. Karena dia lambat panas gitu ya, performa baik kalau sudah panas gitu ya. Orangnya romantis ya dan suka membuat kejutan. Jadi bersyukur Bapak dan Ibu sekalian punya anak kalau seandainya dia anak yang intuiting extrovert karena dia adalah anak yang romantis ya, yang suka membuat kejutan dengan kata-kata ya karena dia kan orangnya chemistry-nya kata ya. Anak saya yang intuiting extrovert yang satu itu suka sekali membuat lagu-lagu yang dia karang sendiri. Jangan aneh melihat orang intuiting extrovert ini karena dia termasuk pencipta lagu ya. Saya melihat di apa namanya untuk jurusan yang paling cocok untuk menciptakan lagu itu ternyata musik gitu ya dan lain sebagainya itu intuiting extrovert. Saya Bapak Ibu sekalian mungkin karena nggak diasah ya kelas 2 SD itu punya buku khusus di situ saya mengarang lagu masih kelas 2 SD udah bisa gitu ya. Bahkan anak-anak saya sekarang ketika mereka lahir udah punya lagu khusus gitu ya, lagu khusus untuk mereka. Jadi anak saya yang
romantis ini, intuiting extrovert, ketika mau tidur itu suka dibacakan buku, kemudian nanti suka Bunda nyanyiin lah gitu. Nyanyilah Bunda untuk adik misalnya gitu. Jadi itu karangan sendiri dan nggak bisa diulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya saya udah nyanyi misalnya sekali, Bunda lagi itu udah nadanya udah lain lagi, terus isi lagunya udah lain lagi gitu ya. Jadi orangnya romantis ya, suka membuat kejutan. Waktu masih kecil saya suka sekali ngasih-ngasih hadiah lah gitu ya, ngasih-ngasih hadiah, kejutan gitu ya. Kemudian ya menulis itu tadi lagu-lagu yang kayak saya ciptakan sendiri yang tidak ada sebenarnya pada saat itu kan gitu ya. Next Mbak Mira. Ini udah mau jam 9 ya Mbak Mira ya, kebanyakan ya materinya. Tinggal satu lagi insya Allah. Nah, sirkulasi Stephen ya. Kenapa di Stephen ini ada gitu ya sirkulasi. Di sini kan kita melihat ya Bapak dan Ibu sekalian, tanda panah yang hitam ini, kenapa kita semua ya dalam satu keluarga itu harus mengikuti tes Stephen? Itu karena ada hubungan mendukung dan menaklukkan. Kecenderungannya misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini kan ada berguna untuk sosial, tim kerja, keluarga, suami istri, partner bisnis. Misalnya inilah dulu ya. Sesama intuiting misalnya di sebuah organisasi ya, di sebuah kegiatan sosial. Ini sebenarnya lebih apa namanya? Kalau untuk sirkulasinya ini paling cocok gitu ya. Karena apa? Karena orang intuiting ini dengan intuiting kan sama-sama punya ide yang bagus ya. Tetapi dia untuk hubungan suami istri gitu ya, intuiting dengan intuiting itu agak susah gitu ya, agak susah karena sama-sama banyak idenya. Nanti ini mungkin lebih dalam lagi kalau seandainya ada khusus ya Stephen couple ya, tematik couple ya. Jadi insting itu kalau misalnya kita lihat pola hubungannya itu, insting itu mendukung ya. Yang merah tanda panah yang merah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini mendukung, kemudian yang tanda hitam ini adalah menaklukkan. Jadi ini sirkulasi Stephen ini kenapa semua harus mengikuti apa namanya dalam satu keluarga atau pertemanan itu disarankan untuk mengikuti ya, mengikuti tes Stephen semua. Saya lebih enak gitu ya ketika misalnya punya teman feeling. Ini kelihatan sekali Bapak dan Ibu sekalian. Dan punya teman sensing ya. Ini saya bicara teman dulu. Intuiting itu saya punya admin itu satu feeling ya. Saya punya admin feeling. Jadi feeling itu seharusnya kan menjadi lokomotif ya. Intuiting itu mendukung feeling. Jadi cara kerja dari feeling ini itu biasanya saya yang harus memotivasi terus kalau seandainya misalnya Dek gimana ini gitu misalnya gitu. Tapi beda kalau seandainya orang sensing ini dia tinggal laporan ke saya karena dia adalah orang yang saya taklukkan, sensing ya. Kemudian misalnya ya kita punya anak intuiting, tapi ternyata kita sensing ini kok kayaknya susah bilangnya gitu misalnya gitu ya. Karena sifatnya itu kita memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian karena orang sensing itu ditaklukkan oleh intuiting. Kalau kita menjadi orang tua dari anak yang ber-MK intuiting, itu si sensing ini habis energinya gitu sehingga dia sebenarnya caranya itu agar lebih mudah adalah memfasilitasi si anak intuiting. Atau misalnya kebalikannya, ada misalnya ibu atau ayah yang thinking punya anak intuiting yang dia taklukkan, kemungkinannya nanti kalau udah sirkulasinya menaklukkan ini gimana kalau seandainya yang ditaklukkan Bapak dan Ibu sekalian? Itu biasanya orang yang dia taklukkan salah melulu di matanya kan gitu kan? Iya enggak? Bener nggak Bapak dan Ibu sekalian? Kok kayaknya dia kayak gitu ya? Padahal kayak gini. Cobalah otak logis dengan otak yang sangat imajinatif gitu ya. Sangat berbeda. Satu logis, satu lagi imajinatif. Satu teratur, satu lagi tidak teratur. Ya, yang satunya mau bebas, satunya terikat, kan gitu kan? Jadi akhirnya nanti kalau seandainya punya orang yang tua seperti itu, kemungkinannya kepada anak itu suka
sering melihat anak itu salah. Saya punya klien, insting, anaknya feeling. Saya melihat anaknya fine-fine aja karena saya adalah orang intuiting ya, yang mendukung feeling, punya cinta, terus dia pernah ngomong sama orang tuanya, "Ma, kalau seandainya aku punya uang nanti aku akan membahagiakan mama," kan gitu ya, demi orang lain loh feeling itu. Tapi ibunya ketika anak feeling itu baper, itu makanya dia itu punya kekurangan, jadi kekurangan-kekurangannya saja yang disebutkan dan dia kehilangan kebaikan-kebaikannya. Makanya Bapak Ibu sirkulasi ini sangat penting, makanya semua harus tes TVIN di keluarga agar memudahkan kita untuk bagaimana apakah kita harus menjadi orang yang menambahkan, terus melipat gandakan. Melipat gandakan itu biasanya sesama intuiting ya, orang tuanya intuiting, kemudian anak-anaknya juga intuiting. Terus ada yang membuka jalan ya, kemudian ada yang mengarahkan dan kemudian memfasilitasi seperti yang saya sampaikan. Mbak Mira kayaknya udah selesai ya. Terima kasih ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan nanti ketika ada Q&A bisa saya jawab dengan baik ya. Bisa memberikan solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan. Kemudian bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Saya tutup lagi dengan quote Bapak dan Ibu sekalian karena intuiting harus melimpah kata-katanya gitu ya. Dan itu menjadi motivasi dalam kehidupannya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Terus tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa ketika kita bersyukur ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, anak dan keluarga kita ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat ya, memperbanyak nikmat itu ya, melipat gandakannya kan gitu ya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabil lasyadid gitu ya. Jadi kalau seandainya kita kufur dengan nikmatnya, maka sungguh ajab Allah itu lebih pedih gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimanapun keadaan kita itu adalah yang terbaik ya. Untuk kehidupan kita, anak-anak kita ini adalah aset kita ya, yang telah dititipkan oleh Allah untuk kita. Beda genetik itu beda cara mengasuhnya, cara belajarnya, cara mendidiknya dan lain cara berkomunikasinya gitu ya. Sehingga kita ketika melihat anak yang mungkin tidak sama dengan kita atau pasangan yang tidak sama dengan kita, semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersabar gitu ya. Itu saja Mbak Mira. Saya kembalikan kepada Mbak Mira. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mungkin terlalu banyak ya kata-kata dari orang intuiting extrovert ini gitu ya. Semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian. Dan saya kembalikan kepada Mbak Mira, moderator pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Irma atas penjelasan ulangnya ya Bapak Ibu terkait intuiting dan lebih spesifik lagi ada intuiting introvert dan juga intuiting extrovert. Mira rasa sudah cukup banyak sekali yang Bapak Ibu dapatkan untuk ilmu pada malam hari ini. Masya Allah ya Bapak Ibu. Dan karena waktunya juga sudah masuk ke hampir jam 9 ya Bu Irma. Jadi kita cukupkan pertanyaan sampai di pertanyaan Ibu Susi Rahayu ya. Em, ini adalah ada masuk beberapa pertanyaan. Mira bantu bacakan pertanyaannya ya Bu Irma. Nah, ini ada masuk sharing sekaligus pertanyaan dari Ibu Rini. Anak saya cewek, intuiting introvert, Bu. Semua yang Ibu ceritakan masuk dengan sifat anak-anak saya. Negatifnya kalau ada kritikan masuk banget di dia jadi down kepikiran, kalau mendam emosi jadi meledak. Sekarang kuliah di manajemen bisnis, apakah sudah cocok karena masih mau coba di kedokteran? Silakan Bu Irma tanggapannya. Terima kasih Bu Rini. Saya coba menjawab dari pertanyaan yang sudah Bu Rini sampaikan. Di sini saya lihat ya meledak gitu ya. Itu cirinya orang intuiting ya, meledak gitu. Anak saya juga kalau seandainya lagi meledak itu ketika meluk itu kayaknya keras gitu. Gitu nggak Mbak Mira, intuiting introvert ini? Orangnya suka ada ledakan dari dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya
cocok atau enggak gitu ya, kuliah di manajemen bisnis. Eh, itu kalau misalnya clue manajemen itu khusus untuk orang, setahu saya itu thinking sama insting ya, Mbak Mira ya, sepertinya ya gitu ya. Terus kalau masih mau coba di kedokteran, saya ingatnya intuiting itu dia di mode style gitu ya, karena dia trendsetter gitu kan. Terus dia bisa di agroforestry gitu ya. Kemudian eh, kalau nggak salah di periklanan gitu ya. Ada juga yang di periklanan, kemudian masih banyak lagi. Kalau mau coba di kedokteran, itu tadi yang seperti saya sampaikan, kedokteran itu biasanya untuk orang thinking ya, orang thinking. Cuman saya lihat di ada di sertifikatnya itu orang intuiting itu juga bisa menjadi orang yang penyembuh. Cuman mungkin beda nantinya cara uh, dokter thinking dengan dokter uh, intuiting gitu ya, karena orang intuiting ini kecenderungannya kan dia nggak suka di balik meja ya gitu. Saya pernah lihat dokter yang pernah dipost sama Solver Ferry di Medan, dia memakai kostum Spider-Man gitu jadi dokter gitu ya. Tapi ya kayak gitu Mbak Bu Rini, biasanya boleh ya mungkin, cuman uh, nanti kalau seandainya Ibu sudah punya sertifikatnya, berarti ya di sertifikat itu kan sudah ada jurusan yang paling cocok untuk orang intuiting introvert gitu ya. Coba masuk dari situ Bu. Tapi kalau seandainya memang ada keinginan untuk di kedokteran, saya pikir nggak masalah. Cuman kalau manajemen bisnis memang secara garis besar orang intuiting itu memang orang yang uh, di antara semua mesin kecerdasan yang cocok jadi pengusaha memang orang intuiting ya. Nah, kalau sensing kan dia selling ya, penjual. Kalau intuiting dia makanya cocoknya jadi misalnya manufacturing pun cocok gitu ya. Jadi kalau ditanyakan manajemen bisnis, di sini di bagian manajemennya ya Bu ya, sepertinya kalau untuk bisnis pokoknya yang kalau misalnya dia pengusaha cocok gitu ya. Terus kalau mau coba di kedokteran kayak gitu tadi yang saya sampaikan, karena kecenderungan untuk orang thinking biasanya uh, atau insting yang serba bisa di kedokteran, Bu Rini. Semoga bisa menjawab, Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Irma tanggapannya. Kalau menurut Mira, anak intuiting introvert ya, khususnya kalau mendam emosinya jadi meledak. Kalau Mira sebagai pribadi intuiting introvert benar, karena mungkin terlalu banyak memendam. Jadi apalagi eh yang dipendam ini, contohnya kasusnya apa? Ke orang siapa gitu ya. Nah, biasanya Orangnya dalam gitu ya Mbak Mira juga ya, karena dia dalam ya. eh karena biasanya gini, kita kan sebelumnya udah kenal ada sirkulasi energi Steven ya, Bu Irma ya. Jadi kalau intuiting itu misalnya ditaklukkan oleh thinking atau intuiting itu mendukung feeling. Nah, terkadang ketika intuiting ini lelah harus mengikuti dan terkadang tidak banyak membatasi gitu ya untuk mengikuti orang yang kita ditaklukkan ataupun kita yang mendukung. Nah, itu terkadang menyebabkan lelah terhadap diri sendiri. Nah, itu yang akhirnya menjadi emosi yang terkadang bisa meledak. Itu yang selama ini Mira rasakan. Tapi untuk teman-teman yang lain, mungkin kalau ada cerita lain, kita mungkin boleh sharing di sesi selanjutnya. Dan kalau untuk kuliah di manajemen bisnis, kalau dari yang Ibu Rini bisa lihat di belakang hasil tes Stephen atau sertifikatnya ya, itu ada rekomendasi jurusan ataupun profesi untuk masing-masing mesin kecerdasan atau personality genetik. Nah, memang kalau untuk intuiting itu ada rekomendasinya di bagian manajemen. Tapi balik lagi ke intuiting anak ibu ya, apa hasratnya, apa keinginannya untuk ke depannya, masa depannya itu ingin menjadi apa. Nah, hasrat itu memang sangat bergantung sekali ya untuk anak intuiting karena kalau dia tidak punya hasrat itu hidupnya akan mencoba-coba ke sana kemari. Jadi masih belum merasa puas atau dia masih belum mendapatkan apa yang ingin dilakukannya untuk ke depannya.
Nah, jadi bukan berarti sebenarnya bukan berarti orang intuiting itu juga nggak bisa jadi dokter. Nah, jadi bukan berarti juga mesin kecerdasan lain pun tidak bisa menjadi dokter. Tapi di Steven itu punya ketika kita tahu hasil tes kepribadian kita tahu bagaimana kelebihan yang kita miliki, potensi-potensi yang kita miliki, kita menjadi tahu rekomendasi apa sih yang sesuai dengan kepribadian kita, dengan jurusan ataupun profesi kita. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Steven. Nah, jadi bukan berarti intuiting nggak bisa menjadi dokter, bisa, tapi di awal biasanya promotor itu akan menyampaikan kalau intuiting jadi dokter tantangannya apa saja. Karena kita sudah tahu ya kalau dokter itu pastinya butuh kedisiplinan waktu, butuh hidup yang teratur, butuh jadwal yang padat, apalagi selama pendidikan, selama koas itu pastinya banyak waktu padat. Sedangkan intuiting kita tahu kelemahannya itu ada di sensing, di otot. Jadi tenaganya itu tidak sebanyak sensing ataupun mesin kecerdasan lain. Jadi lebih mudah lelah untuk intuiting. Nah, itu kekurangan-kekurangannya. Nah, kemudian di bagian detail karena dokter itu kan harus detail ya terhadap eh, apapun gitu ya, apalagi menyangkut nyawa manusia. Nah, seperti itu Bu Rini. Jadi kembali lagi apa hasrat dari anak Bu Rini itu harus diluruskan dulu. Jadi kalau dia belum meluruskan apa hasratnya, mungkin bisa jadi di manajemen dia kurang punya hasrat, jadi kurang punya keinginan. Sama seperti Mira, Mira intuiting juga walaupun em, di manajemen itu menjadi rekomendasi, tapi Mira juga tidak punya minat gitu untuk ke manajemen. Nah, itu silahkan dipilih sesuai dengan rekomendasi Steven yang sudah disampaikan. Jadi itu ada di belakang sertifikat atau kalau mau ditanyakan lagi ke promotornya silahkan. Oke, begitu Bu Rini ya. Mudah-mudahan menjawab dari tanggapan Bu Irma. Terima kasih Bu Irma tanggapannya dan juga Bu Rini yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Sylvia. Bagaimana cara menimbulkan hasrat anak intuiting extrovert? Silahkan Bu Irma tanggapannya. Eh, Bu Sylvia ya, Bu ya. Boleh tahu ininya Bu Sylvia, mesin kecerdasannya apakah sudah dites? Untuk Ibu Sylvia, Bu Irma ya. Iya, Bu Sylvia. Oke, Ini ada CKR. silahkan Bu Sylvia mungkin boleh tanggapi hasil tes Stevennya apa. Kalau sambil menunggu kayaknya mungkin boleh dijawab secara umum dulu Bu Irma, Iya, silahkan. iya. Mungkin saya coba menjawab ya, Mbak Mira ya. Jadi kalau katanya sebenarnya kan ketika anak intuiting itu ingin melakukan suatu hal, itu memang harus ada hasratnya dulu gitu ya. Saya kasih contoh eh, untuk menimbulkan hasrat anak saya yang intuiting itu setelah kelas 6 baru ketemu gitu ya. Jadi harus diketahui dulu orientasi jangka panjangnya gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya orang thinking sering ditanyakan, nak hari ini lagi mikirin apa? Coba ditanya sama anak intuiting kita, lagi ngebayangin apa gitu ya. Katanya tadi kan clue-nya adalah bayangkan. Lagi ngebayangin apa gitu ya. Jadi kita masuk dari orientasi jangka panjangnya, gambaran masa depannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang belum ketemu hasratnya gitu ya, perlu kita lihat gitu ya, apakah ya dalam bahasa cintanya itu kan orang intuiting ini kan eksplorasi ya yang membutuhkan kata gitu ya. Jadi diantaranya salah satunya adalah mengapresiasi ya perubahan, terus kebebasan gitu ya. Jadi itu adalah bahasa cinta dari orang intuiting gitu ya. Jadi kalau seandainya orientasinya jangka jangka panjangnya udah ketemu, eh, atau misalnya gambaran masa depannya sudah kita ketahui gitu, dari situ munculnya Bu gitu ya. Karena
orang intuiting ini kan memang eh, apa-apa hasrat gitu ya. Kalau misalnya hasratnya misalnya di dalam sekolah misalnya, ketika dia sekolah itu hasratnya mau juara, ada yang beda-beda ya. Hasratnya karena ilmunya begini misalnya. Jadi kalau misalnya hasratnya udah ketemu seperti itu, maka itu akan muncul gitu ya. Jadi sekarang mungkin tugas ibu orientasi jangka panjangnya itu bagaimana, kemudian gambaran masa depan itu sering disampaikan kepada dia, ya bagaimana gambaran masa depan, nggak usah cerita masa lalu, sehingga nanti hasrat yang timbul itu adalah uh, sesuatu yang memang uh, dia optimis dalam menghadapi kehidupan itu, karena pada dasarnya orang intuiting ini kan, memang saya punya klien Mbak Mira, baru teringat ya, ini random nih jadinya. Anaknya kan anak mama sebenarnya yang intuiting ini gitu ya. Dia akhirnya tidak dikenali oleh orang tuanya karena eh, disekolahkan dari jauh. Kalau saran saya ya, walau alam nanti Mbak Mira bisa menambahin, kalau orang intuiting itu memang untuk anak di usia SMP dia harus selalu membersamai orang tuanya gitu ya. Jadi agar kita mengenali gitu. Karena orang intuiting ini dimanapun bisa berubah gitu ya. Karena dia kayak saya sampaikan tadi di awal, ketika SD, SMP, SMA itu ada perubahan-perubahan. Jadi kalau misalnya ingin muncul hasratnya, tanya dulu, sampaikan orientasi jangka panjang. Mungkin kelihatan nanti pada anak-anak ibu gitu ya. Wajar Bu, misalnya kalau misalnya anak intuiting itu banyak banyak cita-citanya ya banyak cita-citanya, kepengen anak saya kepengen jadi imam Masjidil Haram katanya, buat pabrik banyak-banyak, mau bikin sepeda motor lebih daripada yang merek-merek apa gitu, banyak gitu ya. Tetapi kalau sudah muncul kata-kata yang seperti itu, munculkan hasratnya dari situ. Misalnya kalau mau jadi pengusaha, atau misalnya mau jadi kayak tadi ya, misalnya mau buat eh, sepeda motor, itu kita harus ngerti matematika loh nak. Kalau misalnya kita nggak bisa memperhitungkan bagaimana. Kemudian yang kedua, kalau mau jadi pengusaha itu harus begini loh nak, misalnya gitu kan. Jadi menimbulkan hasratnya itu dari orientasi jangka panjangnya. Ditanya dulu kira-kira, kalau menurut saya Bu, apa kira-kira yang dia inginkan di masa depannya. Takutnya kadang-kadang orang intuiting ini nggak ada gitu. Kadang ada juga yang saya temukan seperti itu ya. Apa cita-citanya? Nggak ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan orientasi jangka panjangnya, kemudian gambaran masa depan itu bisa menimbulkan hasratnya gitu ya. Karena anak bahasa cinta dari orang intuiting itu adalah perubahan, apresiasi dan kebebasan gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu Bu Sylvia, atau ada yang mau ditambahin dari Mbak Mira? Baik, terima kasih Bu Irma tanggapannya. Mungkin Mira nambahin sedikit aja. Sederhananya, hasrat dari anak intuiting, kalau Ibu sering perhatikan ya, anak intuiting itu setiap kegiatan, kita melihatnya kegiatan apa yang dia sukai. Jadi yang dia sering mengulang kegiatan itu. Nah, contohnya based on experience Mira aja ya. Pengalaman Mira pribadi itu kalau dari kecil suka dengan hal-hal make up, skincare. Nah, itu jadi nyoba-nyobain kayak gitu. Nah, berlanjut lama dan semakin bertambah usia itu Mira punya keinginan untuk jadi muah, jadi makeup artist ya atau penata rias seperti itulah bahasanya. Nah, jadi ketika kegiatan yang Mira sukai itu terus Mira ulang, kemudian Mira suka melakukan hal-hal seperti itu. Nah, disitulah muncul hasrat. Nah, tapi kalau misalkan diri sendiri itu tidak mengetahui, nah biasanya orang tua atau lingkungan sekitar lah yang membimbing. Oh, kayaknya kamu bagusnya masuk ini aja karena kamu sering melakukan kegiatan ini, hal ini gitu. Nah, jadi ada bimbingan. Tapi kalau diri Mira pribadi, Mira menyadari, oh kayaknya saya punya passion ya di sini. Nah, jadi pada waktu itu sempat ingin masuk ke SMK jurusan Tata Rias, cuman memang tidak didukung atau dipatahkan ya hasratnya dari orang tua. Nah, jadi kalau intuiting itu kalau hasratnya udah dipatahkan itu butuh waktu untuk
menimbulkan hasratnya lagi. Nah, jadi untuk menjadi mua itu memang sampai saat ini itu tidak ada keinginan lagi karena hasrat itu udah dipatahkan. Nah, ibu selaku orang tua itu harus mengenal, oh kegiatan apa yang dia sukai, bisa jadi itu adalah hasratnya. Bisa jadi itu adalah menjadi cita-cita di masa depannya gitu. Nah, karena hasrat itu Mira udah tidak ada lagi, jadi sampai saat ini masih suka di bidang seperti itu, tapi itu hanya dijadikan sebagai hobi. Nah, jadi tidak untuk dilanjutkan lagi. Nah, jadi alhamdulillah sekarang udah punya hasrat lain dan hasrat yang lalu itu tidak timbul lagi. Jadi minatnya itu tidak 100% lagi. Begitu Bu Sylvia, itu sederhananya aja. Jadi perhatikan kegiatannya sehari-hari aja. Kalau misalnya saat ini suka bermain game, suka dengan dunia-dunia game seperti itu. Nah, sekarang kan juga zaman semakin canggih, zaman semakin maju ya. Bahkan sekarang sudah ada e-sport seperti itu ya, contohnya seperti ML, Free Fire, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang suka di dunia seperti itu pasti tentunya akan lebih paham. Dan itu sekarang juga udah banyak kegiatan-kegiatan yang di dunia game seperti itu. Bahkan bisa mencapai penghasilan ratusan sampai miliaran rupiah. Nah, jadi perhatikan aja kegiatannya sehari-hari itu yang bisa jadi menjadi hasratnya anak intuiting. Begitu. Oke, terima kasih Bu Sylvia pertanyaannya dan juga Bu Irma tanggapannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Fahmi. Pertanyaannya, Ibu, anak saya intuiting extrovert, solvernya pemecah masalah yang baik. Bagaimana anak saya yang intuiting extrovert lebih mudah menyerah, nggak bisa memecahkan masalah, langsung nangis, lebih cepat menyerah. Bagaimana cara kami menyiasatinya ya? Baik, silahkan Bu Irma tanggapannya. Baik, Mbak Mira. Pak Fahmi boleh tahu usia anaknya berapa, Pak? Benar, karena untuk pemecahan, silahkan Pak Fahmi, usia anaknya berapa saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Maaf Bu, Ibu ini ya. saya Ibu pakai akun Bapak. Iya. Ini anak kami usianya mau 6 tahun Bu, insya Allah bulan depan. Baik, 6 tahun. Nah, baik. Terima kasih Bu Ibu ya. Baik, Iya. silahkan Bu Irma Iya. tanggapannya. Iya. Kalau untuk anak 6 tahun, ya ini akan berkembang seiring waktu ya Bu ya. Karena eh, kalau lebih mudah menyerahnya bisa jadi, saya ingin nanya Bu, apakah ketika dia melakukan sesuatu itu kita menggunakan mengapresiasi gitu apa yang dia lakukan gitu sehingga uh, dia lebih optimis gitu ya nggak mudah menyerah gitu ya apakah sudah diapresiasi apa yang dilakukan gitu seperti misalnya kalau uh, walaupun misalnya apa yang dia lakukan itu menurut kita adalah hal yang sepele gitu ya saya mengingat rumah waktu itu baru dicat ya anak saya yang intuiting extrovert itu tiba-tiba menggores dan seperti mencongkel apa namanya catnya itu kemudian ada di pintu itu dia buat apa hasil karyanya gitu ya kemudian saya sebenarnya untungnya ingat gitu ya ilmunya ya Bu ya tarik napas kemudian bertanya kenapa Dek diletakin di situ gitu kan terus dia bilang cantik ini Bunda gitu ya. Di sini cantik Bunda. Ini karya Adek gitu. Oh iya. Cantik ya Nak. Oh itu jadi gambar apa? Walaupun memang mungkin gambarnya belum terbentuk gitu ya. Jadi di rumah itu anak ini harus sering diapresiasi ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan kita ya Ibu yang punya anak ini sudah sering-sering menggunakan kata ya untuk kata afirmasi kepada anak kita gitu ya. Kalau sebenarnya saya punya anak ini juga sangat ini Bu, kalau dia bercerita, kita kaget dengan ceritanya itu gitu ya. Kelihatan bahwa anaknya nanti insya Allah ke depannya itu adalah menjadi orang yang menjadi pemecah masalah. Kalau di usia 6 tahun
itu memang kalau misalnya secara agama juga ya Bu ya, anaknya itu adalah anak yang masih belum tertib ya secara sikap gitu ya. Kenapa maksudnya anak usia 7 tahun gitu ya, kalau dalam hadis itu kan usia 7 tahun ajarkan anakmu sholat gitu ya. Karena memang disiplin itu memang belum ada di usia 6 tahun gitu ya. Jadi kenapa dia kayak nggak bisa memecahkan masalah kalau langsung nangis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa anak intuiting itu kecenderungannya kan meledak. Bisa jadi gimana Bu sebenarnya cara menanganinya ketika dia nangis? Apakah kita langsung mematahkan atau kita masih memberi jeda? Ya, misalnya dia lagi pengen jajan nih, pengen beli sesuatu, atau dia lagi ngerjakan sesuatu. Apakah kita sudah menggunakan eh, teori ya, teori yang khusus diberikan kepada anak intuiting gitu ya. Apakah kita sudah mengapresiasi, apakah kita sudah menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan analogi gitu ya. Gini loh buah hati mama misalnya kayak gitu, udah kenapa menangis gitu. Enggak, anak bunda ini anak yang hebat gitu kan. Pasti kalau seandainya melakukan hal atau sesuatu itu enggak suka menyerah misalnya gitu. Itu kan kalimat-kalimat yang disukai oleh anak intuiting Bu gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk pemecah masalah yang baik itu nanti seiring waktu di usianya yang sudah mulai dengan banyaknya kita bilang pengalaman ya Mbak Mira ya. Kalau misalnya kan firasat ataupun intuisi dari intuiting itu muncul dari pengalaman-pengalaman yang dia dapati misalnya. Kayak misalnya ketika melihat ingin hujan, misalnya hujan gitu ya. Kalau orang insting itu kan melihat hujan, nalurinya aja yang bicara ini kayaknya mau hujan nih gitu ya. Tapi kalau orang intuiting, dia melihat dari kondisi awannya, terus kebiasaan-kebiasaan gitu. Kalau hujan itu bagaimana bentuk-bentuknya, situasinya gitu ya. Jadi menurut saya Bu, itu seiring waktu ya menjadi anak yang bisa menjadi pemecah masalah yang baik. Kalau Ibu ingin anak Ibu menjadi pemecah masalah yang baik, diskusikan sesuatu hal kepada dia. Menurut adik, kalau misalnya mama gini gimana? Coba dengarkan ada kata-kata yang tidak sesuai usianya gitu ya. Anak saya 2 udah saya alami gitu ya. Gimana menurut abang? Misalnya gitu sama abang yang introvert ya. Kalau bunda begini-begini. Itu luar biasa ya, luar biasa ya. Yang intuiting extrovert juga seperti itu. Kalau misalnya kita menyampaikan gitu ya, dia bisa gitu ya memberikan walaupun mungkin dengan cara seusianya, tapi kata-katanya itu Bu, itu di luar ekspektasi kita gitu ya. Coba, Adik kalau misalnya nangis, menurut Adik bisa nggak memecahkan masalah? Gitu. Kenapa Adik menangis? Harusnya ditanya dulu gitu kan. Mudah-mudahan gitu ya Bu ya. Jadi kalau lebih mudah menyerah itu seiring waktu nanti dia bisa gitu ya menjadi pemecah masalah yang baik. Cuman mungkin stimulasinya seperti itu, mengapresiasinya, memberikan dia kebebasan ya. Terus ada perubahan-perubahan yang mungkin kita lakukan gitu ya. Mungkin itu Mbak Mira. Baik, terima kasih Bu Irma tanggapannya. Nah, jadi benar banget ya Bu, Ibu siapa ya tadi namanya kita belum sempat berkenalan Nyonya karena Fahmi. menggunakan akun suami. Iya. Oke, nah jadi benar banget yang disampaikan Bu Irma. Jadi karena ini masih di bawah usia 7 tahun, Bu. Jadi kita tidak memberikan dia tanggung jawab untuk menyelesaikannya sendiri, walaupun memang kita sudah bisa training ya sejak dini, tapi namanya anak di bawah usia 7 tahun atau umur 0 sampai 7 tahun itu bagian otak limbik itu sedang mengoptimalkan. Mereka sedang memaksimalkan. Nah, bagian otak limbik itu ada di bagian sensing dan juga feeling. Nah, makanya anak-anak dengan hasil tes Stephen misalnya intuiting ataupun thinking, tapi kita juga harus lihat usianya berapa saat ini. Nah, kalau usia masih di bawah 7 tahun, artinya mereka juga masih membutuhkan bahasa cinta atau treatment-treatment yang juga diberikan ke orang sensing dan juga feeling. Nah, contohnya apa? Nah, di bawah usia 7 tahun itu segala sesuatu memang harus kita contohkan biar dia mengikuti
hal-hal yang baik. Dan untuk kita menasehatinya, kita harus melakukan bonding atau pendekatan dari hati ke hati yang bisa membuat contohnya anak feeling ini dekat dengan kita untuk dia mau mendengarkan apa yang kita katakan. Nah, begitu juga berlaku dengan mesin kecerdasan lain, baik itu insting, thinking, ataupun intuiting. Nah, jadi karena usia masih di bawah 7 tahun, jadi untuk pemecahan masalah mungkin bisa dibicarakan secara bersama, ditemani. Caranya adalah ditemani seperti orang feeling, karena usianya masih di bawah 7 tahun. Nah, jadi ditemani sambil kita contohkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu dikerjakan secara bersama. Nah, kalau usianya udah di atas 7 tahun, baru diberikan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab seperti orang thinking. Nah, karena di atas 7 tahun itu, bagiannya kortek itu sedang menyempurnakan. Begitu Bu Fahmi ya. Karena karena tadi kita belum sempat berkenalan ya Bu Irma. Mudah-mudahan dapat di eh, apa dipraktekkan ya Bu Irma ya untuk anaknya yang intuiting. Baik, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Chandra. Pertanyaannya, Assalamualaikum Mbak, bolehkah anak intuiting introvert baru berumur 3 tahun diancam karena dia tipe introvert? Boleh, silakan Bu Irma tanggapannya. Waalaikumsalam. Ini Bapak kali ya, Pak Chandra. Nanti ternyata ibunya juga gitu ya. Jadi kalau seperti yang sudah disampaikan tadi, saya juga udah mau menyampaikan bahwa anak 3 tahun itu juga adalah anak yang usia yang memang feeling dan sensingnya masih gitu ya. Kalau kita lihat anak yang 3 tahun ini kan nggak mau diam gitu ya, beraktivitas, kemudian suka nangis ya, merengek-rengek, itu masih ada di usia anak yang di bawah inilah 3 tahun ya Mbak Mira ya. Jadi kalau misalnya dia tipe introvert, intuiting introvert, sebenarnya boleh aja sih. Cuman mungkin dalam bayangan kita bukan ancaman-ancaman yang memang kamu jangan, bukan ya. Tetapi yang kalimatnya itu adalah merupakan kalimat tantangan untuk dia gitu ya. Kalau misalnya dia menginginkan sesuatu, ya seperti itu tadi. Kalau memang adik bisa begini, nanti mama kasih ya, atau papa kasih ini gitu ya. Jadi itu uh, karena introvert ini sebenarnya lebih menantang hidupnya ya. Secara kehidupan pun ya, apalagi saya pernah dengar, apalagi yang thinking introvert yang memang diciptakan untuk menjadi orang yang mandiri, pernah saya mendengar Solver Perry itu bilang hidupnya itu harus penuh tantangan gitu. Dan otomatis saja datang tantangan-tantangan pada dirinya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, bolehkah anak II baru berusia 3 tahun diancam karena dia tipe introvert? Boleh gitu ya. Makanya kenapa sudah kita awali gitu ya tes Stephen itu di usia seperti ini gitu ya. Tapi kalau seandainya kata atau kalimatnya bukan ancaman yang seperti bayangan kita dengan kalimat dengan menunjuk dan apa namanya dengan suara yang keras, bukan ya Pak gitu ya, tetapi adalah kalimat yang memang misalnya nanti kita masuk neraka loh Dek kalau misalnya kita melakukan ini, nah gitu ya. Itu adalah merupakan kalimat yang memang cocok untuk orang introvert, karena kalau misalnya kita lakukan itu untuk orang ekstrovert, misalnya kita mengancam gitu ya, menakut-nakutinya dengan kata neraka, itu juga nggak akan berefek gitu. Itu akan membuat dia semakin lemah. Tapi kalau orang introvert, dia itu akan menguatkan ya, menguatkan kepribadiannya, dan kalau untuk orang intuiting gitu ya, memberikan masukan yang tepat untuk komunikasi dengan dia gitu ya. Jadi itu ya Pak Chandra ya. Baik, terima kasih Bu Irma tanggapannya. Nah, jadi yang disampaikan Bu Irma itu benar banget ya Pak Chandra, apalagi ini usianya masih 3 tahun. Memang untuk anak introvert itu komunikasi lebih cepat disampaikan ketika ada ancaman dibandingkan dengan diiming-iming. Nah, jadi tetap dia bisa diiming-iming, tapi akan lebih cepat dia bergerak ketika ada ancaman. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti ancamannya ini yang bisa menghilangkan rasa kasih sayang anak terhadap orang tua. Nah, itu baru yang berbahaya, yang dimaksudkan Bu Irma. Nah, jadi karena usianya juga masih 3 tahun.
bahasa cinta, bahasa kasih sayang, physical touch dan lain-lain itu memang masih dibutuhkan untuk anak usia 0 sampai dengan 7 tahun agar dia tidak kurang kasih sayang ya bahasa kasarnya kalau ketika dia sudah dewasa atau dari remaja beranjak ke dewasa. Begitu Pak Chandra. Mudah-mudahan dapat terjawab ya pertanyaannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Susi ya. Pertanyaannya, saya intuiting introvert, kurang bisa mengatur waktu, suka menunda-nunda pekerjaan, tapi bisa selesai cepat jika niat sehingga dikerjakan di akhir waktu. Bagaimana caranya tekad saya lebih kuat agar lebih teratur? Dan saya mempunyai suami insting, bagaimana agar suami mau mendengarkan saat saya memberikan saran, terutama masalah ekonomi dan apapun. Saat suami belum memikirkan masa depan, jangka pendek ataupun panjang, saya sudah memperkirakan, tapi suami sering tidak mau mendengarkan. Baik, silakan Bu Irma tanggapannya. Bu Susi ya, saya coba menyampaikan apa yang saya pahami dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Susi gitu ya. Jadi munculnya kurang bisa mengatur waktu atau suka menunda-nunda pekerjaan ini adalah memang sesuatu yang biasa dilakukan orang intuiting gitu ya. Jadi dia suka fokus dengan ketidakfokusannya gitu ya. Kalau misalnya pernah saya lihat ya, ada teman gitu ya, punya anak intuiting. Jadi mau ujian nih ya, udah mau ujian, terus dia harus menghafal ya, menghafal surah beberapa. Jadi karena ibunya ini sudah tahu bahwa dia orang intuiting, dibiarkannya nonton dulu. Nonton, dan ternyata setelah murojaah lancar. Jadi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, kayak tadi saya sudah sampaikan sama Ibu, tadi malam saya kebut buat slide, ya. Sebelumnya saya ngikutin acara khusus promotor dengan Solver Ferry, kemudian sebelumnya saya tes TV, kayaknya banyak gitu waktu-waktu yang ini. Nah, ada sebenarnya yang kosong di waktu itu saya gunakan ke hal yang lain gitu ya. Itu orang yang suka menunda-nunda pekerjaan gitu. Sebenarnya di sini Ibu sudah menjawab loh. Bisa selesai cepat jika niat sehingga dikerjakan di akhir waktu. Bisa selesai cepat jika niat ya. Tapi tekad saya lebih kuat agar lebih teratur. Kalau orang intuiting introvert itu muncul dari perfeksionisnya kalau menurut saya. Kalau udah muncul rasa perfeksionisnya mencari kesempurnaan, apakah hasrat Ibu misalnya tepat waktu itu adalah merupakan hasrat gitu, merupakan hasrat dari Ibu Susi gitu, itu akan mudah bagi Ibu untuk tepat waktu ya. Terus kalau lebih teratur gimana Mbak Mira? Kalau saya bilang jangan memaksa diri kayak orang thinking gitu ya. Cintai diri Ibu yang memang maksudnya teraturnya dalam hal masuk dari konsep itu. Orang intuiting introvert itu kan dia terkonsep. Sekarang Ibu mulai konsep dulu. Misalnya konsep untuk jangka panjang. Kalau seandainya misalnya Ibu menunda-nunda pekerjaan, apa efek yang misalnya akan terjadi gitu ya. Jadi agar lebih kuat, lebih teratur muncul dari, oh ya, aku kan orangnya harus sempurna ya gitu ya. Jadi cari dari, masuk dari situ dan masuk dari konsep itu. Karena orang intuiting introvert itu adalah terkonsep gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya insya Allah Ibu tidak akan suka lagi gitu ya menunda-nunda pekerjaan. Tapi kalau seandainya pokoknya gini Bu, sama misalnya hasilnya jelas gitu. Kalau misalnya orang thinking itu kan dia harus belajar menganalisa atau orang sensing dan lain sebagainya itu. Tapi kalau misalnya orang intuiting itu ya yang penting kan kayak anak solver Perry itu kan gitu ya. Jadi misalnya ada tugas dari sekolah misalnya gitu kan. Dia nggak menyuruh anaknya untuk mengerjakannya Bu. Biar aja yang penting hasilnya jelas gitu. Jadi kalau misalnya Ibu punya apa standar gitu ya, jangka panjangnya Ibu mau gimana gitu misalnya. Itu yang menjadi kekuatan buat Ibu agar lebih teratur gitu ya. Karena saya juga
kalau seandainya di sertifikat Bu, di sertifikat intuiting extrovert itu ada pesta pelampiasan, itu saya biarkan aja. Mudah-mudahan kalau misalnya pesta pelampiasan itu adalah pesta yang dimana yang positif ya, misalnya ya di rumah gabung sama anak-anak gitu ya, menghilangkan penat di pikiran ya. Jadi kalau misalnya untuk mengatur waktu, insya Allah gitu ya, tidak akan jadi masalah buat kita gitu ya. Yang penting ya hasilnya jelas. Tetapi Bu, perlu Ibu ketahui bahwa orang intuiting itu sebenarnya dia sangat menikmati proses kan gitu ya. Dia adalah orang yang muncul mulai dari prosesnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu merasa terganggu dengan misalnya menyelesaikannya dengan karena menunda-nunda dan akhirnya ibu ada waktu yang memang tidak efisien di situ gitu ya, itu dimunculkan gitu. Memang kita kan kebanyakan tidak efektif dan efisien. Efisien itu ngulik orang thinking gitu ya. Yang penting hasilnya jelas Bu. Kalau misalnya di sini udah disampaikan selesai cepat jika niat sehingga dikerjakan di akhir waktu. Jadi kalau untuk tekadnya dari situ aja Bu. Ya, tekadnya aku orang yang memang perfeksionis ya. Afirmasinya di situ. Saya suka mengafirmasi diri. Sekarang kan udah lagi musim tuh mengafirmasi gitu ya. Saya bisa, saya akan kuat. Apalagi tenaga dari orang introvert daripada ekstrovert itu lebih kuat introvert ya dibandingkan ekstrovert. Terus selanjutnya, dan saya mempunyai suami insting. Bagaimana agar suami mau mendengar saat saya mendengar saran terutama masalah ekonomi dan apapun. Saat suami belum memikirkan masa depan jangka pendek ataupun jangka panjang, saya sudah memperkirakan tapi suami sering tidak mau mendengarkan. Orang insting itu orang masa lalu dan orang masa depan. Sebenarnya seharusnya orang insting itu tahu gitu ya, proses jangka panjang itu pasti mengerti gitu ya. Cuman mungkin bahasanya, Bu, bahasa kita yang sebagai istri misalnya gitu ya. Karena kalau misalnya dilihat dari sirkulasi Steven itu kan eh, suami yang mendukung ibu ya, suami yang mendukung gitu ya. Terkadang biasanya kecenderungannya kita ini terkadang apa namanya? Ya namanya suami ya. Kalau suami ini kan memang ego gitu ya, walaupun secara garis besar orang insting itu adalah suka berkorban gitu ya. Coba masuk dari situ, Bu. Kalau misalnya orang yang paling ikhlas berkorban itu adalah orang insting, masuk dari situ. Misalnya memikirkan jangka panjang dengan cara misalnya dari kata ikhlas berkorbannya. Misalnya Pak misalnya gitu kan. Nggak mungkin kan selamanya kita seperti ini gitu. Kalau yang membuka jalan memang eh, suami yang harus mendukung ya Mbak Mira ya. Suami yang harus mendukung gitu ya, mendukung apa yang disampaikan oleh eh, ibu gitu ya. Kalau secara ini cuman ya kalau biasanya itu diakibatkan karena memang posisi kita sebagai seorang istri gitu ya. Mungkin cara berbicara dengan orang insting, bahasa cinta eh, yang kita gunakan gitu ya, tips komunikasi yang kita gunakan dengan orang insting ini yang barangkali perlu kita inikan gitu ya. Karena orangnya sebenarnya suka menjadi, bukan orang yang suka menjadi leader ya, suka menjadi tangan kanan, suka berkontribusi. Atau misalnya masuk dari agama Bu, secara agama kan gini gitu ya. Kalau dari agama kan ada hadisnya ya, atau misalnya ada ayat-ayat yang memang mungkin bisa kita jadikan sebagai referensi gitu ya. Karena orang insting itu kecenderungannya adalah orang yang spirituality gitu ya. Jadi itu Bu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Gitu kalau mendengar saat kita memberikan saran itu mungkin cara ininya mungkin cara penyampaian karena orang intuitif ini kalau udah menyampaikan itu ya chemistry-nya kan kata ya panjang ya panjang gitu ya kalau udah ngomong panjang sementara orang insting ini komunikasinya kan dia to the point gitu kan coba kalau misalnya bicaranya langsung to the point gitu ya
Kalau kita kan suka menganalogikan, menggunakan kalimat sindiran. Kalau orang insting kan nggak ngerti tuh kalimat sindiran, akan membingungkan gitu ya. Jadi kalau dibilang jangka panjang, menurut saya orang intuiting itu adalah orang jangka panjang. Insting itu juga orang yang memikirkan jangka panjang gitu. Itu Bu, Mbak Mira. Oke, oke, terima kasih Bu Irma tanggapannya dan juga mudah-mudahan dapat menjawab dari pertanyaan Bu Susi ya. Atau kalau misalkan Bu Susi berkenan, mungkin Bu Susi boleh buka Instagramnya Stephen Brain karena dalam waktu dekat ini kita juga akan mengadakan workshop Stephen tematik couple. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan dapat banyak menjawab dari workshop tersebut. Nah, jadi nanti bisa langsung aja kalau Bu Susi berkenan dan berminat ya di Instagramnya Stephen Brand nanti cek dari situ aja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Irma dan ini adalah pertanyaan terakhir ya dari Bu Susi. Walaupun masih ada pertanyaan yang masuk dari Pak Khairul dan juga Bu Fitra, tapi mohon maaf mungkin kita tidak bisa selesaikan dalam Brainy Talk malam hari ini ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah mungkin kita bisa bahas lagi selanjutnya di Brainy Talk dengan tema intuiting di next sesi ya, di sesi selanjutnya. Nah, karena berhubung waktunya juga sudah overtime ya, sebenarnya Bapak Ibu sudah masuk di jam setengah 10, kalau di sini sudah jam 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya tentunya Bu Irma juga butuh istirahat, termasuk Mira pun juga butuh istirahat karena berhubung mungkin Bu Irma juga satu hari kegiatannya sudah sangat padat, begitu juga Mira yang sebelumnya juga bekerja dari pagi sampai sore ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu eh, ada perhatian juga ya begitu ya Bu Irma ya. Kalau misalkan mohon maaf belum sempat terjawab dalam Brandy Talk minggu ini. Baik, silakan Bu Irma untuk closing statement kita pada Brandy Talk malam hari ini dengan tema intuiting. Ya. Terima kasih atas perhatian dari para Bapak Ibu sekalian, juga Mbak Mira yang setia menemani gitu ya. Setiap Brainy Talk, Masya Allah ini Mbak Mira nih, patut diapresiasi gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita gitu ya, karena tidak ada keinginan mungkin bagi orang intuiting ini kan dia adalah orang yang berharap gitu ya, memberikan kontribusi ya mungkin kalau orang sensing dengan hartanya, tetapi kalau misalnya orang intuiting pasti ingin memberikan kontribusi dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga pada malam ini bisa memberikan pencerahan kepada semua Bapak Ibu yang berhadir dan kita ya seperti yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang ini agar Allah menambahkan nikmat ya dan kemudian menjadi orang yang sabar dalam menghadapi keadaan-keadaan ataupun ujian yang kita hadapi. Terima kasih Mbak Mira, terima kasih semuanya. Semoga ini menjadi ladang amal buat kita semuanya gitu ya. Karena kita berkumpul di sini adalah niatnya adalah untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki keluarga juga seluruh lini kehidupan yang kita jalani gitu ya. Semoga bisa bersua kembali Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saya ini akhiri dengan salam ya Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Irma Mira ucapkan yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya Bapak Ibu dengan sangat baik dan sangat jelas yang mudah-mudahan juga dapat membuka kembali pemahaman untuk Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Berani Talk pada malam hari ini tentang intuiting, apakah itu untuk diri sendiri, untuk sahabat, untuk rekan kerja, untuk atasan, untuk pasangan, untuk orang tersayang, tentunya mudah-mudahan itu dapat memberikan manfaat melalui materi dan juga ilmu yang telah diberikan oleh ataupun diwasilakan oleh Bu Irma.
Baik, terima kasih sekali lagi Bu Irma. Mohon maaf kalau misalnya Mira kurang semangat pada malam hari ini karena kebetulan lagi nggak enak badan juga, lagi batuk juga ya, mudah-mudahan mengerti sebagai sesama intuiting ya Bu Irma ya. Mungkin karena ada beberapa jadwal padat juga mungkin diharuskan untuk istirahat sejenak. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat mengerti pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Berenity Talk yang sudah mengikuti event Berenity Talk pada malam hari ini dan eh, tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya, dan insya Allah kita juga akan berjumpa kembali di Brainity Talk minggu selanjutnya. Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk malam hari ini. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Irma, memohon maaf ya Bapak Ibu jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah sekali lagi Mira ucapkan untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Terima Irma. kasih juga.